Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Perusahaan serta rekan-rekan yang telah hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul pada rapat perusahaan kali ini. Nah, sebelumnya rapat kali ini kita akan membahas beberapa poin agenda yang penting yang telah disusun. Di antaranya pertama yaitu ada sambutan dari Direktur Perusahaan, kedua ada pemaparan agenda utama, yang ketiga ada diskusi, dan keempat ada penutup. Untuk itu, baiklah, untuk mengawali rapat kali ini kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Direktur yaitu Bapak Dewan. Saya persilahkan. Oke, sebelumnya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Luar biasa ya. Oke, sebelumnya untuk mufarimas ya itu ke mobil sekretaris saja ya, karena memang sekarang kita akan berangkat sama juga. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada para pimpinan, khususnya dari itu manajemen pemasaran, dari manajemen konten maupun dari manajemen analisis data yang telah hadir dalam rapat kali ini untuk membahas beberapa permasalahan ataupun hal-hal yang memang harus kita bicarakan terkait perusahaan kita, karena memang perusahaan kita sekarang itu ada beberapa kendala sehingga terjadinya penurunan baik dari segi kualitas maupun dari segi benefit yang kita dapatkan. Oke, para pimpinan sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa perusahaan kita itu sekarang sedang mengalami penurunan kualitas maupun dari segi kualitas karyawannya maupun dari segi kualitas produknya juga. Maka dari itu di sini sangat penting sekali kita untuk membahas permasalahan ini, karena memang ditakutkan kalau misal sekarang permasalahan ini terlalu lama didiamkan, malah menjadi dampak yang buruk bagi perusahaan kita itu sendiri. Nah, permasalahan kita ini setelah kemarin kita melakukan rapat dengan para pimpinan yang lain itu mengenai hal ini, ada beberapa hal yang menjadi ataupun yang digarisbawahi gitu, utamanya dari segi penurunan efisiensi waktu pekerjaan dan juga keterlambatan proyek yang menjadi salah satu faktor utama juga ini penurunan kualitas kita. Terus ada juga komunikasi yang buruk dan beban kerja yang tidak merata di sesama karyawan. Ini perlu kita tanggapi juga, karena memang ketika hal ini walaupun bisa dikatakan hal yang memang sepele, akan tetapi kalau didiamkan ataupun kalau dibiarkan secara lama, itu ditakutkan menjadi bumerang bagi perusahaan kita gitu. Maka dari itu saya rasa rapat kali ini penting sekali, dan saya harap juga para pimpinan di sini bisa nanti memberikan gagasan ataupun inovasi-inovasi mengenai solusi yang kalian tawarkan untuk mengatasi dan juga menangani permasalahan kita kali ini. Nah, satu juga dari segi keuntungan perusahaan kita itu sebetulnya sekarang sedang mengalami penurunan tiap tahunnya, kadang naik kadang turun. Bahkan kalau dilihat dari data ini sejak tahun 2014 itu kan kita mencapai puncak tertinggi ya, sampai pada ini sampai 1.600. Tapi setelah 2014 ini sampai ke 2018 itu ada kurang waktu 4 tahunan itu mengalami penurunan, ada naik turun gitu, tapi tidak pernah melebihi angka pada tahun 2014. Ini juga menjadi suatu permasalahan kita. Nah, bagaimana nih kita di tahun sekarang agar perusahaan kita itu dari segi benefit dan juga labanya itu bisa tinggi gitu, bahkan bisa melebihi pada tahun 2014. Nah, kunci utamanya kita kembali lagi ke permasalahan ini, karena memang permasalahan ini itu cukup dasar juga ya untuk kita bahas. Ketika memang kita mampu menyelesaikan penurunan efisiensi waktu dan juga keterlambatan proyek ini, bisa dikatakan kita bisa membawa perusahaan kita itu menjadi lebih maju lagi, bahkan dari segi keuntungan bisa lebih besar lagi. Nah, mungkin mengenai hal ini saya pengen minta pendapat dari para pimpinan, bagaimana nih pendapat dari pimpinan sendiri mengenai hal ini gitu. Terutama boleh dari Pak Amin dulu,
terkait penurunan efisiensi waktu dan juga kelancaran proyek ini, pandangan dari Kang Amin sebagai manajer pemasaran itu seperti apa? Oke, jadi keluhan-keluhan yang saya dapatkan dari tim itu yaitu masalah utamanya atau akar masalahnya itu ada pada koordinasi dan juga beban kerja yang tidak merata gitu seperti itu. Dan juga Mbak Salsa dan tim konten sering menunggu hasil akhir ataupun laporan akhir dari tim analisis. Tapi informasi seringkali tiba-tiba kurang lengkap ataupun mendadak seperti itu. Oke, mungkin itu ya pandangan dari Kang Amin sendiri selaku manajer pemasaran terkait keluhan dan juga kendala yang selama ini dirasakan tadi. Oke, sekarang saya pengen dengar juga nih dari Ibu Salsa sebagai spesialis pemasaran konten ya. Nah, dari Ibu Salsa sendiri, apakah mau menanggapi keluhan dari Kang Amin ataupun mau menanggapi ataupun memberikan permasalahan ataupun keluhan dari tim-tim usaha sendiri? Boleh langsung saja. Memang betul yang sudah Bapak Direktur katakan tadi kan, kami harus sering membuat konten berdasarkan grade data yang akhirnya data tersebut harus dirombak ketika data tersebut sudah final dirilis gitu. Nah kan hal itu membuang-buang waktu para karyawan gitu ya Pak, dan membuat kami kerja itu sering lembur. Belum lagi komunikasi yang hanya mengandalkan chat atau email yang panjang. Boleh dilihat sama Bapak Direktur sendiri melalui yang sudah saya sharekan gitu, melalui chat yang sudah saya sharekan. Oke, mungkin itu ya keluhan dari Ibu Salsa sendiri terkait hal yang memang menjadi permasalahan saat ini kan, khususnya di bagian spesialis pemasaran dan juga konten. Oke, itu cukup menarik juga ya. Boleh kita dengarkan dulu mungkin dari Ibu Seli dari segi analisis data mengenai hal ini itu seperti apa? Dari sisi kami, analisis data memerlukan waktu untuk validasi. Terkadang dari permintaan tim konten datang secara bersamaan sehingga sulit untuk diprioritaskan. Kami merasa beban kerja menumpuk karena tidak ada sistem tiketing yang jelas. Nah itu Bapak Direktur harus bagaimana? Oke, mungkin itu ya tanggapan dari Ibu Seli sendiri mengenai keluhan dan juga permasalahan yang ada di analisis data. Memang ini juga menjadi suatu permasalahan yang menarik juga ya, karena bisa dikatakan kalau kita simpulkan semuanya permasalahan ini hanya ada pada komunikasi dan juga komunikasi yang buruk dan juga beban kerja yang tidak merata gitu. Makanya ini perlu kita bahas secara rinci dan juga secara luas tentunya mengenai hal ini. Nah, terkait dari para pimpinan sendiri mengenai masalah ini, ada yang mau berikan gagasan ataupun solusi nggak agar kita itu tidak berlama-lama dalam satu permasalahan gitu, biar ini juga tidak menjadi bumerang juga untuk perusahaan kita nantinya gitu. Karena kalau memang kita didiamkan terlalu lama, ini ditakutkan malah penurunan kualitas kita semakin bawah saja gitu, bahkan lebih buruk dari situasi yang sekarang gitu. Boleh barangkali ada yang mau memberikan solusi itu seperti apa kiranya dari Bapak Amin? Baik Bapak, terima kasih sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pendapat saya terkait solusi yang ada di permasalahan tadi. Nah, saya usulkan itu untuk masalah komunikasi. Bagaimana jika kita buat rapat koordinasi mingguan setiap hari Senin pagi gitu, dengan hanya berfokus pada timeline dan juga tonggak sejarah ataupun apa yang diperlukan, apa yang paling penting dari minggu yang lalu gitu. Nah, jadi semua departemen terkait itu wajib menghadiri rapat tersebut. Nah betul Pak, kan kami itu dari karyawan itu butuh kejelasan ya Pak, bagaimana manajemen sumber daya manusia itu kedepannya sama tadi efisiensi waktu dan beban kerja. Nah bagaimana kalau kita mencoba mengimplementasikan alat manajemen proyek seperti Anesa dan Trello, semua permintaan tersebut dan kebagian dapat tidak di sana secara real time gitu Pak. Tidak ada lagi miskomunikasi melalui chat pribadi antara karyawan satu dengan yang lainnya gitu Pak. Saya setuju dengan alat manajemen proyek, dan dari sisi data Pak Amin bisa menetapkan gitu prioritas yang jelas. Misalnya permintaan prioritas tinggi harusnya diselesaikan dalam 2 hari atau maksimal 5 hari. Nah ini akan membantu kami gitu untuk mengatur jadwal. Nah untuk dari sisi teknologi informasi juga kami juga siap menyiapkan akun dan pelatihan Trello untuk seluruh karyawan gitu. Saya juga menyarankan kita menambahkan integrasi dengan email perusahaan agar setiap
pembaruan tugas otomatis terkirim ke semua anggota. Nah, ini tuh akan meminimalkan risiko informasi terlewat. Oke, cukup baik juga ya solusi-solusi yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian mengenai ini. Saya harap dengan adanya solusi ini berarti bisa mengurangi ataupun bahkan bisa menghilangkan permasalahan ini gitu kan. Nah, berarti tadi solusi yang diajukan oleh Bapak Ami sendiri kan mengenai komunikasi ya, yang mana kita itu harus lebih distabilkan lagi berarti ya, tiap 1 minggu 1 kali, bahkan minimal 1 kali itu terkait komunikasi. Dan tadi dibantu juga sama Ibu Salsa mengenai cara kita untuk berkomunikasi biar tidak terlalu tidak terlalu miskom ya, ataupun tidak terlalu ribet. Jadi ada platform Trello. Oke, boleh nanti kita sinergikan saja mengenai hal ini, karena saya harap ketika sekarang komunikasi dan juga beban kerja itu bisa diselesaikan dengan secara bersama, secara baik-baik. Saya yakin keterlambatan proyek ini bisa teratasi di perusahaan kita, sehingga perusahaan kita nanti ke depannya bisa lebih maju lagi, bahkan bisa mendapatkan keuntungan lebih besar lagi gitu. Nah, mungkin untuk rapat kali ini saya rasa cukup ya, karena memang kita sudah membahas permasalahan tadi dan juga mengenai solusi-solusi yang telah diberikan ini. Kita coba dulu sekarang selama 3 atau sampai 4 bulan. Saya harap dengan solusi yang tadi diberikan oleh para pimpinan bisa menjadi salah satu alasan kita juga, itu bukan alasan tapi lebih ke solusi kita lah untuk menyelesaikan permasalahan ataupun dinamika yang terjadi saat ini. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait permasalahan tadi. Mohon kita nanti langsung ya, boleh Bu Sekretaris dan juga para pimpinan yang lain dari segi permasalahan konten maupun analisis data itu langsung gerak besok, tidak boleh ditunda-tunda lagi ya. Oke, siap bekerjasama ya, siap sinergi. Oke, siap. Oke, selamat semangat intinya, dan selamat bertugas ke tugas masing-masing dengan tanggung jawab masing-masing. Saya besar harapan saya nanti setelah rapat kali ini kita bisa berkembang lebih maju lagi. Sekian dari saya serahkan ke Ibu Sekretaris, saya persilakan. Baiklah, sekarang kita telah sampai pada penghujung acara rapat hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah, semangat. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.